Eh, saya pribadi amat sangat sering mendapat pertanyaan tentang relasi ikhtiar dan eh, qada-qadarnya Allah Ta'ala. Saya mulai dari hadis ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya singkat aja. Saya baca di bagian tengah ke akhir aja. Summa yursalu ilaihil malaku. Ini hadis ini cerita tentang penciptaan manusia di rahim ibunya. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengirim malaikat. Fayumfahu fihir ruhu. Lalu ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu ditetapkan 4 perkara. Bi kadbi rizkihi. Tentang ketentuan rizkinya. Wa ajalihi. Dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syakiyun au sa'idun, dia akan menderita atau bahagia. Ini cerita tentang hadis yang bercerita tentang ruh ditiupkan di rahim, sekaligus ditetapkan 4 perkara itu. Jadi jenengan suke botennya pun ditetapkan nggih. Mati ini kapan pun, termasuk menderita apa bahagia. Iya, berdasar hadis ini, tapi nanti tak terangin. Fa wallahilladzi la ilaha gairuhu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh seseorang di antara kalian akan mengamalkan amal sebagaimana orang ahlul jannah. Mempeng banget soleh gitu ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara orang ini dengan jannah itu illa dira'un, cuman berjarak sejengkal. Fayasbiku alaihil kitabu, lalu kemudian ketentuan kitab di lauh mahfud tadi itu, ditiupkan di ruh tadi itu, menang terhadap orang ini. Fayamalu bi amali ahli nar, lalu karenanya orang ini melakukan perbuatan ahli nar, fadholan fayadkhulaha, maka masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sungguh salah satu di antara kalian bisa saja melakukan perbuatan amal-amal ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu tiada lain hanya 1 jengkal. Fayasbiku alaihil kitabu, lalu ketetapan kitab tadi itu menang terhadap orang ini. Fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia melakukan perbuatan ahlul jannah. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Oke. Pripun cara memahami hadis ini? Angel ya. Yang pertama yang pasti begini. Ini menjadi dasar, kita sering mendengar ungkapan, para ulama sering menuturkan, jarak antara kita dengan surga dan neraka itu berjarak sejengkal semua. Ke surganya sejengkal, ke nerakanya sejengkal. Oke. Walaupun panjenengan lagi sedang soleh-solehnya, atau sebaliknya, lagi bandel-bandelnya. Ini keterangan pertama. Nah, kalau kita berhenti di sini, memang riskan akan mengantar kita, lalu ya sudahlah, terserah kan begitu toh. Si ahli maksiat juga akan mengatakan begitu, si ahli ibadah juga akan mengatakan begitu. Apakah demikian? Tentu saja tidak begitu. Oke. Saya coba ambil beberapa dalil lain, nanti semoga jadi pemahaman yang lebih utuh buat diri kita. Di Al-Quran sendiri, begitu banyak ayat-ayat yang bertutur tentang ini, dan semuanya memiliki karakter bagaikan ujungnya itu lalu dibentengi, dibatasi oleh kemahakuasaan Allah Ta'ala. Contoh, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli, jika kalian dizalimi dan pengen membalas, boleh balas dengan setimpal perbuatan zalim itu.
Wala in sabartum, tapi kalau kalian bersabar, lahuwa khairul lisabirin, itu lebih utama bagi orang yang bersabar. Poinnya di sini. Fasbir, maka bersabarlah. Ketika berada di posisi fasbir, kita ini diperintah untuk bersabar, ya. Maka otomatis kita kan harus berjuang untuk bersabar, ya. Tetapi lanjutan ayat ini begini. Wa ma sabruka illa billah. Tetapi engkau tidak akan bisa bersabar kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Itu yang saya maksud tadi, ayat-ayat sejenis ini di Al-Quran itu selalu dibentengi oleh puncak otoritas mutlak, ujungnya itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Walaupun di depannya manusia diberi ruang untuk melakukan apa saja. Itu ya. Ini saya kira relasi yang mesti kita pahami dengan baik dan seksama dalam posisi menempatkan diri atau memahami bagaimana seyogyanya kita berikhtiar di satu sisi, dan sekaligus di sisi lain itu mengagungkan Allah Ta'ala sebagai sang mutlak pembentuk, penetap terhadap seluruh perkara itu. Itu poinnya. Ada satu rangkaian ayat di surat Al-Lail itu, ayatnya pendek-pendek. Ini termasuk ayat yang menurut saya sangat mewakili sekali terhadap pertanyaan seputar ikhtiar dan ketetapan Allah tadi. Yang satu sisi ayatnya ini nampak retoris, kedua bahkan dapat dikatakan begini, kalau boleh saya pakai istilah begini, tanda petik mengolok-olok manusia yang ngerasa bahwa dirinya itu punya kuasa untuk menentukan apapun bagi dirinya. Ini ayatnya. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran ini tiada lain adalah pemberi peringatan bagi manusia sejagat raya. Oke, kita sepakat ya bahwa Al-Quran memang begitu, kan begitu ya. Al-Quran bilang jagalah, tundukkan pandanganmu. Itu kan peringatan Al-Quran. Kalian mau patuh atau tidak kan terserah, kan begitu. Maka dia sifatnya memberi peringatan. Aqimis sholat, dirikan sholat. Mau sholat atau tidak terserah, kan begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Lalu tidak mau doa, terserah. Mau doa, oke, kan begitu. Maka wajar kalau Al-Quran disebut in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran ini tiada lain adalah pengingat, pepeling bagi orang-orang sejagat raya. Oke. Itu ayat pertama. Yang kedua begini. Liman sya'a minkum ayyastakim, yakni bagi orang-orang di antara kalian yang ingin, perhatikan, yang ingin menjalani hidup yang lurus. Oke. Berarti orang yang tidak ingin menjalani hidup yang lurus, maka Al-Quran menjadi tiada makna, kan begitu, tiada guna. Bagi orang-orang yang pengen menjalani hidup dengan lurus, dengan baik, katakanlah dengan sesuai syariat gitu ya, atau nderek Kanjeng Nabi, maka Al-Quran ini memberi sumber besar bagi kita untuk menjalani hidup yang lurus. Pada ayat kedua kita melihat bahwa Allah bagaikan, saya sebut bagaikan ya, Allah bagaikan memberikan bola di tangan kita. Di antara kalian yang mau hidup lurus, silakan ikuti Al-Quran. Kalau tidak mau hidup lurus, maka Al-Quran tiada artinya. Kan begitu ya? Ini bola ada di tangan kita ya. Seolah-olah kita lalu bisa menjadi sosok yang alim, soleh, dahsyat luar biasa itu atas dasar diri kita. Oke, di kedua. Tapi kemudian terakhirnya ayat ini dipungkasi dengan begini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi ingatlah, kalian tidak akan punya keinginan apapun kecuali Allah menginginkan kalian berbuat seperti itu. Oke. Berarti kan begini lalu mafhumnya. Kalau kita termasuk golongan orang yang pengen menjadi muslim yang baik, di satu sisi di depan kita ini ada bola yang diberikan, silakan pegang, silakan ambil, silakan mainkan. Oke. Tetapi kemudian ruang main bola ini dibatasi oleh dinding besar, ya ini otoritas Allah Ta'ala, bahwa jika kita benar bisa main bola sesuai dengan jalan lurus atau sesuai agama ini,
hendaknya itu senantiasa dieleng, diingat, dipahami, diakui, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Karena kita bisa begitu itu berada dalam jangkauan, dalam kuasa wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Oke, sekarang pertanyaan clear ya? Sekarang pertanyaan kan begini nih. Kalau begitu di saat saya sedang tidak sholat, itu pun kehendak Allah, begitu ya? Itu kan lalu pertanyaan yang rawan muncul. Mari kita ambil ayat lain. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala kebaikan yang terjadi pada dirimu itu datang atas karunia Allah Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala keburukan yang terjadi pada dirimu itu adalah datang atau akibat dirimu sendiri. Kedengarannya egois ya? Iya kan? Nggih mboten? Nggih. Kedengarannya egois. Kok saya ngapi-api dinisbatkan kepada Allah, elek mboten. Padahal keterangan awalnya begitu. Orang mungkin akan bisa menyangkal begini, bukankah wa matasauna illa yasa'allah, berarti di dalamnya termasuk keburukan pula, kan begitu ya? Begini, ayat itu nggak berhenti di situ, makanya kalau ngaji ayat ini jangan berhenti di situ, teruskan. Oke. Ayat itu berlanjut begini, wa arsalnaka linnasi rasulah, dan kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia sebagai utusan. Oke. Mayyuti'ir rasulah faqat atau Allah. Siapa yang patuh kepada kanjeng Nabi berarti telah patuh kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang tidak patuh kepada kanjeng Nabi, fama arsalnaka alaihim hafidha. Engkau Muhammad SAW tidak diutus untuk menjaga orang. Begitu. Oke. Sekarang kita dapat clue jawabannya gini. Bahwa segala yang baik itu adalah peparingi Allah Ta'ala, dan segala yang buruk itu adalah akibat diri kita, bukan dari Allah. Bukan dari Allah dalam artian perbuatan buruknya itu ya. Gitu. Nah, lalu kemudian clue-nya adalah Gusti Allah itu mengutus kanjeng Nabi dengan membawa seluruh ajaran Al-Quran, Sunnah, ketetapan dan segala macam, yang tentu saja itu berisi tuntunan untuk menjadi ayas takim tadi, ya. Maka Anda silahkan mau ikut atau tidak. Berarti kan logis kalau dikatakan kanjeng Nabi sudah membawa Al-Quran, sudah membawa Sunnah, para ulama sudah mengajarkan segala yang hak, segala yang batil. Lalu ada orang mengambil yang batil, maka wajar kalau dia itu bertanggung jawab terhadap pilihannya kepada yang batil, karena dia tidak ikut kepada kanjeng Nabi yang telah diutus tadi. Pun sebaliknya, ketika dia mengikuti yang hak, dalam kurung berarti mengikuti kanjeng Nabi SAW, maka itu sepadan dengan dia mengikuti ma'asobaka min hasanatin tadi. Clear nggih? Clear ya? Oke. Tapi sekarang begini, ini belum clear penuh sebenarnya. Ini clear sampai di sini ya. Maka kira-kira kalau di sini disimpulkan di titik ini, kita lalu mendapat mafhum seperti ini. Satu, segala yang baik yang kita lakukan, ya, hendaknya senantiasa disyukuri sebagai karunia Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada bagian buruk dari perbuatan amal kita, hendaknya itu disadari, diakui sebagai buruknya kita karena melanggar ajaran kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, sampai di sini. Tapi begini teman-teman, di hadapan yang buruk dan baik sekalipun, tentu saja ada Allah Ta'ala. Oke. Tapi janganlah lalu ini dinisbatkan, keburukan kita dinisbatkan kepada hal seperti itu. Ini akan produktif kepada kita kalau misalnya ada teman kita, saudara kita, orang lain yang sedang kurang lurus jalannya, maka wajar dan logis serta seyogyanya kita lalu memandang orang ini ya, sebagai orang yang kita doakan semoga dia diberi jalan lurus oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, betapa rahmatnya Allah amat sangat luas untuk kemudian menjadikan orang ini orang yang lurus. Gitu. Pun sebaliknya, di saat kita ini sedang lurus-lurusnya, jangan jemawa ojo tume,
Amat sangat mungkin itu di satu titik kita dibengkokkan. Lalu yang terjadi adalah apa yang dimaksud oleh hadis awal tadi. Fayasbiku alaihul kitab, fayasbiku alaihil kitab, lalu ketetapannya menang. Orang ini melakukan perbuatan ahli nar lalu masuk neraka. Oke. Keseluruhan keterangan ini berakumulasi pada satu kesimpulan. Betapa daifnya manusia. Betapa daifnya manusia, betapa lemahnya manusia, mau sealim apapun, mau sesoleh apapun. Oke. Itulah sebabnya manusia itu seyogyanya punya jiwa tawadhu kepada Allah Ta'ala dan juga kepada sesama. Tawadhu kepada Allah itu akan menghantar kita untuk senantiasa bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga kita lalu bisa memandang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu hanya mungkin terjadi atas karunia Allah Ta'ala. Adapun bila ada bagian buruk dari perbuatan kita, kita akan memandangnya, menempatkannya itu sebagai bagian dari keburukan kita, hawa nafsu kita yang harus kita mohonkan pengampunan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Sampai di sini kan menjadi terang bahwa kalau kita sedang berbuat buruk, jangan sekali-kali nisbatkan atas nama takdir. Oke. Karena itu kurang ajar. Oke. Tetapi kalau kita sedang baik-baiknya itu, jangan lalu itu nisbatkan kepada otoritas diri kita. Karena itu sombongnya sombong. Oke. Hendaknya yang baik itu dinisbatkan kepada Allah dan buruk kepada diri kita. Sehingga dengan logika ini, kalau kita sedang tergelincir, namanya manusia nggih, tergelincir, maka kita akan bisa segera sadar untuk memandang bahwa turene Nabi Yusuf niku, wa ma ubarri'u anin nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh aku tidak bisa berlepas diri dari hawa nafsu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Berarti kan kalau kita sedang buruk gitu, DM orang nggak karu-karuan, misalnya nyekrinshot ora jelas gitu. Itu berarti nafsu bukan takdir Allah. Jangan dibolak-balik. Begitupun ketika panjenengan lagi malas, arep kuliah malas, arep kerja malas, arep nabung malas, itu jangan bertameng takdir. Tapi itu adalah hawa nafsu. Tetapi ketika panjenengan sedang ngaji Al-Quran, sedang sujud, ngoten niku, itu nisbatkan kepada Allah Ta'ala, sehingga kerendahan hati akan selalu hadir pada diri kita. Begitu kira-kira petanya nggih. Sekali lagi, mafhum finalnya adalah betapa daifnya kita, bahkan di saat kita itu sedang soleh-solehnya, dan betapa daifnya pula orang lain, bahkan di saat orang itu sedang buruk-buruknya. Kita yang sedang soleh, orang lain sedang buruk, itu podo daife. Allah berkehendak balik-balik. Allah berkehendak balik-balik. Ini kula paringi satu contoh nggih, riwayat. Kanjeng Nabi itu punya salah satu murid, niki mboten masyhur. Tak ceritake menjenengan tadi masyhur nggih. Namanya Rajjal bin Unfuwah. Rajjal bin Unfuwah ini salah satu muridnya Kanjeng Nabi. Baiat langsung sama Nabi, ngaji langsung ke Nabi, angkatan sama Abu Hurairah. Kebayang nggih? Kelasnya nggih? Seangkatan sama Abu Hurairah. Suatu hari ketika Kanjeng Nabi lagi kumpul, Kanjeng Nabi terdiam, nutup mata, lalu tiba-tiba dawuh. Di antara kalian kelak akan ada yang di neraka dengan gigi geraham sebesar gunung Uhud. Beripun gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, terus sirai sepiro. Ngoten nggih? Seketika para sahabat itu cemas semua. Karena Kanjeng Nabi cuma sampai di situ. Cemas semua. Sampai kemudian orang-orang ini wafat satu persatu. Dan semuanya wafat dalam keadaan baik. Hingga tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Yang satu Abu Hurairah, yang satu lagi Rajjal bin Unfuwah.
Sampai kemudian kepemimpinan khalifah itu dipegang Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu, di daerah Yamamah, itu mulai ada bibit-bibit pemberontakan. Muncul nabi palsu niku, Musailamah Al-Kazzab. Nah, Rajjal bin Unfuh lalu matur sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, izinkan saya datang ke Yamamah untuk mengajarkan Islam supaya orang-orang baik semua. Oh iya silahkan. Betul nggih? Berangkatlah ke sana. Orang-orang di Madinah itu memberi harapan besar bahwa Rajjal ini akan menyelesaikan perkara di Yamamah itu. Satu, Rajjal ini muridnya Kanjeng Nabi langsung. Yang kedua, menjadi duta Khalifah Abu Bakar. Apa yang terjadi? Rajjal ini justru melihat peluang bahwa kalau terjadi perang Yamamah dengan Madinah, lalu Musailamah menang, maka Rajjal akan menjadi salah satu pemuka besar di sana. Yo minimal menteri lah ya, minimal menteri atau ketua BUMN lah minimal, gitu ya. Dan dia tergoda. Maka di Yamamah dia itu malah ngomong kebalikannya, bahwa estafet kepemimpinan kenabian ini memang akan diteruskan oleh Musailamah. Akibat ulahnya Rajjal ini, orang-orang di sekitaran Yamamah itu banyak yang lalu murtad, berpihak kepada sana. Nah, di Madinah Abu Hurairah senang karena sekarang terbukti siapa yang gigi gerahamnya itu bakal sebesar Gunung Uhud, bukan Abu Hurairah gitu. Sampai terjadilah perang itu, perang Yamamah itu yang ditumpas oleh Sayyidina Abu Bakar gitu. Begitu teman-teman. Coba perhatikan, muridnya langsung Kanjeng Nabi. Nggih. Baiat langsung Kanjeng Nabi. Nggih mesti nate cium tangannya Kanjeng Nabi. Ngoten. Di suatu titik nggih mungkin terjadi fayasbiku alaihil kitab tadi itu wallahu a'lam bishawab. Tapi hikmah ini begini-begini banyak sekali dalam sirah. Hikmah ini mari kita jadikan pepeling ya, bahwa betapa di atas diri kita itu selalu ada Maha Kuasa Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kiranya kita itu dalam keadaan apapun, ya marilah perbanyak mohon kepada Allah supaya terus ditetapkan dalam agama ini. Salah satu yang diajarkan sesepuh kita kan sesederhana ini doanya. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Kiranya itu mungkin bisa istiqomahkan kita baca. Semoga Allah terus menjaga iman kita, Islam kita sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih. Walafu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.